kan saya juga dengerin radio tapi nggak sampai situ. Gitu aja. Oh iya. Halo Ibu, gimana? Sehat-sehat. Indonesia. Temen tuh. Dulu sama ke Beijing. Tapi akhirnya melekat. Tahun berapa Bapak? Tahun berapa ya? 2010. Ya, Juni. Jadi akhirnya ya, terinspirasi juga nih. Beliau kan sering jalan-jalan dengan radio gratis ya, ini teman-teman gitu. Jadi belajar ilmunya. Ya, Mau bagi-bagi buku ceritanya. Ini Pak Pane. pada Halo Bapak. Halo. ketemu di Di sini ketemunya. Gimana? Kapan datang? Pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan RRI World Service Voice of Indonesia. Dan saya mau tanya, apa yang Anda rasakan setiap kali mendengarkan siaran radio? Mungkin Anda punya kesan sendiri, tapi tak sedikit yang punya kesan mendalam terhadap siaran radio. Bahkan sampai-sampai merasakan bahwa tak lengkap hidup tanpa siaran radio. Nah, kali ini bersama saya Nova Kasim, sudah ada Rudi Hartono, yang merupakan salah satu yang saya bisa bilang adalah orang gila radio. Apa kabar Pak Rudi? baik Ibu. Wah, suaranya kalau melamar menjadi penyiar radio mungkin termasuk, karena kriterianya udah termasuk suara yang cukup oke deh. Terima kasih. Terima kasih ya sudah hadir di Voice of Indonesia. Pendengar, kenapa saya mengundang Pak Rudi Hartono di hari ini? Karena saya mendapatkan satu hal yang istimewa dari Pak Rudi Hartono, bahwa baru saja menerbitkan buku yang berjudul My Radio, My Life. Judulnya sudah menggambarkan sekali, karena radio is your life, Pak. Ya, benar. Apa sih secara keseluruhan yang ingin diungkapkan dari buku ini? Mungkin buku ini adalah gambaran kegelisahan hati saya sebagai pendengar radio gelombang pendek, yang mana sekarang komunitas ataupun populasi pendengar radio itu sudah trennya menurun. Ya, itu ya, kegelisahan hati itu yang paling besar, ungkapan hati saya untuk harus untuk menerbitkan buku My Radio, My Life. Trending pendengarnya menurun atau justru karena juga memang jumlah stasiun siaran radionya juga yang menurun? Iya, sama. Jadi trennya juga karena stasiun radio di wilayah Eropa dan Amerika itu gelombang pendek itu banyak tutup, terutama yang untuk berbahasa Indonesia. Itu yang saya pikir ini sudah harus kita bangkitkan lagi semangat itu. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pengelola atau manajemen dari radio-radio internasional di Eropa untuk membuka lagi bahasa Indonesia khususnya. Ya, sama yang dilakukan oleh Radio Australia tahun ini membuka lagi untuk siaran Indonesia. Ya, terima kasih ya, karena kita juga secara tidak langsung sebaran bahasa Indonesia itu akan lebih banyak lagi. Sebelum kita masuk ke buku yang perlu proses, berapa lama untuk menjadikan My Radio, My Life ini? Sebenarnya mengalir saja. Saya tahun 2010 mulai membuat semacam cerita lah gitu di perjalanan hidup saya. Jadi dari 2010, jadi sekitar 8 tahun. Sekitar 8 ya, tahun. Baru jadi ini buku ini. Ini pun juga terinspirasi oleh penyiar radio dari radio Taiwan. Ya, saat saya kunjungan terakhir di sana. Ya. Jadi buat Rudi Hartono, radio punya dampak yang sangat besar. Tapi kalau ngelihat, saya sudah sedikit membaca dari buku My Radio, My Life ini, itu terbagi atas beberapa bab ya. Mulai dari siapa itu Rudi Hartono, dengan perjalanannya, kemudian masa pekerjaan, kemudian apa itu radio, dan pengalamannya bersama radio. Usia 16 tahun baru gila radio ya? Iya, benar.
cukup terlambat sebenarnya itu hitungannya ya. Iya. Itu yang menyebabkan tiba-tiba ini radio is my life itu apa? Sebenarnya terkontaminasi tetangga. Tetangga saya pada saat subuh, kita ingin sholat subuh, itu ada semacam bunyi burung kakabura. Nah, itu dari radio Australia. Itu radio tetangga, saya belum punya radio saat itu. Nah, disitulah saya coba untuk mendengar radio. Tapi istilahnya nebeng lah gitu, nebeng tetangga itu. Jadi sama-sama dia juga memperlihatkan dapat buku-buku yang tentang sejarah Amerika, Australia. Di situ saya mulai tertarik gitu untuk wah saya nih harus dengar radio nih untuk membuka wawasan lah tentunya. Dan kemudian sejak saat itu terus menerus ya. Dan secara rutin ada jam-jam khususnya. Ada jam-jam khusus itu. Tetapi hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari pada waktu itu kan masih sekolah SMP ya. Ya sampai ya nggak ada uang jajan untuk beli perangko. Untuk beli perangko dan ya, akhirnya harus, ya, mengorbankan jajan ya. Pengorbanan yang cukup besar kalau saya baca itu pengorbanan uang jajan dan uang dapur ibu ya. Untuk bisa menjadi terus berkoresponden dengan beberapa radio siaran internasional lainnya. Dan hasilnya juga pendengar, kalau Anda nanti memegang buku dan membuka atau membaca dari buku My Radio My Life, itu akan terasa bahwa dari pengalaman yang harus mengorbankan uang saku, uang jajan, sampai kemudian ada manfaat yang didapat dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar negeri gratis dengan mendengarkan siaran radio. Sebelum kita sampai ke sana nih, setelah Pak Rudi mendengarkan siaran radio, apa sih manfaat yang paling sangat dirasakan sehingga membuat Anda tak lengkap hidup Anda kalau tak ada siaran radio? Iya, yang pertama itu radio itu sangat lengkap informasinya, itu berbeda dengan media visual. Itu yang pertama. Kemudian saya mungkin ditakdirkan ya, saya bekerja di suatu lokasi yang sangat miskin sinyal, miskin ya, informasi kalau televisi masuk, tapi sinyal yang kadang-kadang saya harus mendengar radio. Kemudian reward dari stasiun radio yang mau tidak mau saya harus mendengar radio gitu. Ya, jadi hobi yang dibayar. Nah, kemudian ya dengan radio ini saya sangat bertemu dengan orang-orang hebat. Ya, seperti saya sebut saja Pak Sunu. Kemudian akhirnya ini saya bertemu Ibu ya, saya dan orang-orang hebat lainnya yang saya temui gitu. Itu yang manfaat ataupun dampak yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Dan sekarang sudah 30 tahun kurang lebih mendengarkan siaran radio. Pak Rudi Hartono secara khusus adalah mendengarkan gelombang pendek. Pernah berpindah hati ke gelombang-gelombang lainnya? Belum. Oh, belum. Belum. Masih setia GSW. Ya. Padahal kalau kita mendengarkan siaran melalui frekuensi FM, MW, itu suaranya lebih jernih kan, Pak? Iya, betul. Tapi katanya sensasi kerasak itu adalah kresek-kresek itu adalah sensasi mendengarkan siaran gelombang pendek. Iya. Dan itu yang tetap dikangenin sampai sekarang. Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya juga mengucapkan terima kasih buat pendengar Radio World Service yang juga terus setia mendengarkan walaupun berdasarkan cerita mereka kadang-kadang mereka mendengarkannya ada kresek-kresek, tapi itu justru menambah keseksiannya katanya. Iya. Oke. Nah, selain informasi, kemudian juga Pak Rudi mengatakan bahwa ada manfaatnya, bahwa manfaat lainnya adalah bisa bertemu dengan, selain bisa bertemu dengan orang-orang banyak, dan ini kan dirasakan setelah 30 tahun. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menularkan kepada banyak orang bahwa shortwave ini adalah benar-benar siaran yang buat Bapak bisa menjadi satu kekayaan ya, kalau bisa dibilang gitu. Ya, tentu saya ingin dengan buku ini ya, ingin menularkan kepada semua orang. Salah satunya secara 2 tahun sekali
kita mengadakan temu keluarga pendengar. Hmm. Ini memang keluarga pendengar membawa keluarga-keluarga, anak-anak yang mungkin bisa ditularkan atau regenerasi untuk mendengarkan radio. Memang ya radio saat ini sangat banyak pilihan gitu. Apalagi anak-anak zaman milenial, ya namanya dengar radio itu adalah jadul gitu. Iya. Jadul. Jadi ya mereka lebih ke ke kayak RRI Play ataupun internet ataupun smartphone Android. Iya. Ya mungkin ke arah situ yang mungkin mereka. Kalau untuk SW sepertinya mereka tidak seulet kita yang di zaman all ini ya kan. Ya, itu yang jadi saya terus ya membangkitkan semangat untuk ayo terus dengar radio itu. Ya. Seiring perkembangan zaman memang mau tidak mau ini adalah salah satu cara juga untuk bisa memperluas lagi jangkauan gitu ya. Tapi buat Pak Rudi tetap pilihannya adalah shortwave. Ya. Ya, saya shortwave itu saya sampai penasaran gitu ya, seberapa besar orang mendengarkan shortwave itu. Pernah kita melakukan ya survei kecil-kecilan lah gitu dengan audiens ya kurang lebih 100 orang. Memang 60% itu masih setia pada SW. Yang lainnya itu ya itu tadi kayak internet, smartphone dan FM. Iya. Gitu. Dan ada di antaranya yang juga tetap menggunakan aplikasi tapi untuk mendengarkan shortwave. Jadi walaupun sudah pakai aplikasi, kresek-kreseknya tetap terdengar ya. Di dalam buku My Radio My Life ini pendengar Pak Rudi Hartono menceritakan bagaimana manfaat yang didapatkan dengan menjadi pendengar setia beberapa siaran internasional. Salah satunya adalah mungkin sama seperti pendengar dari RRI World Service Voice of Indonesia, mereka juga dapat kesempatan untuk datang ke Indonesia. Nah, Pak Rudi juga sudah ke beberapa negara dan bisa diceritakan salah satu yang paling berkesan. Ya, yang paling berkesan tentu yang pertama kali. Saat saya pertama kali ke Beijing. Nah, itu bersama dengan Pak Sunu di samping saya. Ya, ini yang salah satu orang yang menginspirasi saya untuk mendengar radio. Jadi beliau itu berkirim surat ya untuk memotivasi saya. Ayo Ruth dengar radio. Nah, jadi dengan itu saya pernah dikirim surat ke Kalimantan. Kemudian saya menang bersama beliau ya, sangat bahagia sekali ya. Ya, itu perjalanan yang tidak terlupakan. Itu semua setiap habis perjalanan tentu saya tulis. Itu mengalir saja saya menulisnya. Mengalir saja, jadi akhirnya jadilah ya buku ini. Salah satunya perjalanannya paling berkesan. Ya. Senang sekali ya kalau bisa menuangkan hobi kemudian dituangkan, dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang akan tahu lagi cerita gilanya seorang pendengar selama kurang lebih 30 tahun mendengarkan shortwave. Mungkin di beberapa negara ada yang lebih lagi ya, lebih dari itu kayak gitu ya. Buku ini kemudian juga sudah Pak Rudi serahkan kepada beberapa pihak ya. Tujuannya tetap satu, itu adalah ingin menyebarluaskan gitu. Ya. Sebelum buku ini jadi, sudah ada satu penyiar memesan 100 buku. Wow. Itu yang membuat saya, wah ini harus semangat. Jadi tentu saya belum punya pengalaman menulis. Tentu saya mencari seorang editor. Nah, kebetulan waktu itu Liana Sapitri saya bertemu 2016. Dia seorang penulis. Nah, disitulah saya komunikasi, saya belajar ilmu. Mungkin dia kan ada menerbitkan satu buku itu bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin saya ini kurang baik bahasa Indonesia ya. Jadi saya coba belajar. Dia junior ya, pendengar junior lah gitu. Jadi saya belajar dan minta dia perbaiki kata-kata apa yang kurang tepat, yang kurang pas, yang kurang gaul. Nah, itu disitulah saya belajar, dan saya pernah mencoba memberikan satu tulisan. Saya minta dia revisi,
dan kata-katanya memang oh begini ya kata-kata penulis ya, sangat membuat kita tuh, hati kita tuh terenyuh-renyuh nih dengan kata-kata itu kan. Jadi situ saya, wah ini semakin semangat lah untuk menciptakan buku ini gitu. Iya. Iya, satu upaya atau usaha yang kalau saya sih acung jempol bener gitu loh Pak. Saya salut sekali karena untuk menjadi pendengar selama 30 tahun setia terhadap satu frekuensi saja, maksud saya dengan gelombang pendek itu hal yang luar biasa. Dan kemudian mau menuangkan itu ke dalam satu tulisan, termasuk diantaranya menceritakan manfaat-manfaatnya, buat saya ini hal yang luar biasa gitu. Bulan depan kita akan memasuki buat Indonesia, khususnya buat RRI khususnya adalah kita akan memasuki Hari Radio, bulannya radio salah satunya ya, yang akan kita peringati. Apa harapan Pak Rudi untuk RRI secara umum dan Voice of Indonesia secara khusus? Kalau yang RRI saya melihat sudah baik, sebab RRI Play itu bagi pendengar yang tidak on time mendengar dapat mendengar. Kemudian di siaran mana saja di belahan Indonesia dapat. Itu saya pikir itu sudah sangat baik, dan informasi yang disampaikan juga sangat luas gitu. Termasuk yang sampai kekuatan pondasi ekonomi seperti harga cabai, bawang semua ada di RRI. Itu saya pikir sudah baik. Kemudian yang untuk siaran keluar, memang saya ada bertanya ya kepada Suhu Radio Pak Edi Setiawan, kira-kira apa saran untuk Voice of Indonesia yang memang di tahun 60-an katanya itu bisa kita dengar. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena memang arahnya ke dunia internasional, mungkin yang di sini juga tidak sekuat yang pancaran ke dalam. Itu yang saya juga memberi menanyakan kepada pendengar-pendengar senior, memang yang kita gelar Suhu itu ya Pak Edi Setiawan itu, ya pendengar paling senior. Iya. Kekuatan ikatan antara pendengar dari seluruh negara ini cukup besar ya, cukup erat ya gitu. Khususnya untuk Anda yang mendengarkan, mereka yang mendengarkan siaran bahasa Indonesia, komunikasinya bagaimana Anda mengikat komunikasi dengan pendengar-pendengar di seluruh dunia? Ya, tentu saya di sini sangat banyak ya komunitas di Facebook, grup Facebook ya. Saya ada diikut sertakan oleh komunitas yang di Pakistan ya, Pak Amir Jamil ya, Pakistan, kemudian yang di Kevin Shaw di China. Ya. Kemudian kalau yang Vietnam itu ya penyiarnya itu ya ada membuat ya. Kemudian yang lebih ke arah Asia gitu. Jadi di situ ada mereka sampaikan, termasuk India. India juga sangat aktif. Ya, begitu. Jadi komunikasi yang dengan ya bahasa Inggris yang seadanya lah gitu ya. Jadi alhamdulillah nyambung lah gitu. Bahasa radio bahasa universal ternyata. Bahasa berbeda-beda tetap bisa kesamaan hobi untuk mendengarkan siaran radio ternyata menyatukan saja gitu. Iya. Iya. Sampai saat ini sudah berapa buku yang tersebar di publishnya Pak? 300 kemarin habis. Kemudian saya cetak lagi 100. Nah ini lagi dalam perjalanan dalam pembagian inilah. Jadi saya termasuk yang saya sangat terharu sekali yang penyiar ini Radio Voice of America. Amerika itu gimana saya bisa beli buku ini? Nah, gimana ya? Kemudian ada juga yang di Taiwan, Hong Kong. Sampai harga buku ini 60.000, ongkos kirimnya kalau ke Hong Kong itu 300.000, mereka mau. Itu yang saya, mana berapa? Saya tanya sekali lagi mau. Kemudian yang di Taiwan itu 200.000 satu buku ongkos kirimnya, mereka mau. Nah di situ yang saya, ini ya alhamdulillah, intinya alhamdulillah saya tidak menyangka lah begitu ya, seperti antusias dari pendengar, dari penyiar. Wah ini saya mau buat buku apa lagi? Ya, ini baru sebab yang sebenarnya launchingnya itu di Temu Keluarga Pendengar nanti di November sebenarnya. Pre-launchingnya sudah, tapi sudah banyak peminatnya, pre-ordernya sudah banyak ya. Itu atas saran yang editor Liana Saputri. Jadi akhirnya ya kita coba. Dicoba ternyata luar biasa.
dari hampir 300 ya? 300 habis, cetak lagi 100. Oke, enggak. Halamannya hampir Oh, 300 halaman. halamannya 276. 276. Iya. Halaman berapa yang paling favorit buat Pak Rudi? Perjalanan di Beijing halaman berapa? Oke, kalau Anda juga pengen tahu bagaimana cerita perjalanan Pak Rudi dan beberapa pendengar radio dari Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bisa mengunjungi beberapa radio siaran internasional di luar negeri, Anda mungkin nanti bisa ikut membaca My Radio, My Life. Mungkin ini adalah gambaran dari rasa yang Anda juga miliki pendengar. Dan tapi sayangnya Anda belum sempat menuliskannya. Dan Pak Rudi sudah mendahuluinya, sudah melakukannya. Jadi rasa ini adalah mungkin dipersembahkan untuk pendengar-pendengar shortwave khususnya ya. Iya. Perwakilan mereka, Iya. rasa, kesan, Iya. pesan yang ingin disampaikan Iya. tertuang dalam buku ini ya Pak Rudi. Iya, benar sekali. Ya, sukses ya Pak Rudi untuk bukunya. Mudah-mudahan ini bukan hanya sampai ke Hong Kong dan sampai ke Taiwan. Iya. Mudah-mudahan ke Eropa, Amerika. Buku ini juga akan Ke Amerika sudah, ke Eropa, ke Belanda juga sudah. Ke Pak Bari Motar itu dulu juga penyiar penyiar radio Nederland. Iya. Sudah. Ya, mudah-mudahan lah. Ya. Terus. Sukses untuk Pak Rudi. Terima kasih banyak juga sudah berbagi cerita, karena kalau kita mengungkap seluruh yang ada di buku, nggak mungkin kita bisa hanya dalam waktu yang pendek ini. Tapi mungkin Anda bisa nanti begitu menerima buku langsung lihat halaman perjalanan ke Beijing. Apa yang menjadi istimewanya dari buku My Radio, My Life dari Rudi Hartono. Terima kasih pendengar. Mungkin Anda punya cerita sendiri tentang kesetiaan Anda mendengarkan siaran radio internasional, khususnya mendengarkan siaran dengan shortwave. Satu waktu mungkin Anda juga akan menerbitkan buku seperti Pak Rudi Hartono. Dan terima kasih karena juga Anda terus menjadi pendengar setia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Atas nama seluruh kerabat yang bekerja, dan terima kasih banyak untuk Pak Rudi. Saya Nova Kasim undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.